Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Sufa Aziza dengan NIM 208190092 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi suku banyak atau polinomial untuk tugas Kapita Selekta Matematika Dasar. Suku banyak atau polinomial. Di sini ada pengertian, bentuk, dan persamaan suku banyak. Suku banyak pengertiannya. Suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar daripada 2 atau pangkatnya di atas 2 ya. Di sini ada bentuk umum polinomial yaitu ANX pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya A1 ditambah A0 di mana AN tidak sama dengan 0. Contoh persamaan sistem polinomial atau suku banyak sebagai berikut. Ada 2X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Di sini ada operasi antar suku banyak yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pembagian suku banyak. Yang kedua ada teorema sisa. Dan yang ketiga ada teorema faktor. Yang pertama kita masuk ke pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak itu ada dua macam. Ada pembagian bersusun dan metode Horner. Pembagian bersusun dalam aritmatika, pembagian bersusun adalah sebuah algoritma pembagian standar yang dipakai untuk membagi angka-angka multidigit yang bersifat sederhana saat dilakukan secara manual. Cara pembagian bersusun memecahkan masalah pembagian ke dalam serangkaian langkah-langkah yang lebih mudah. Sedangkan metode Horner adalah algoritma untuk evaluasi polinomial. Horner digunakan untuk menyelesaikan pembagian polinom dengan pembagian berderajat 2 atau lebih hanya dengan satu kali pengerjaan dan hanya dilihat koefisien fungsinya saja. Kemudian ini adalah bentuk dari pembagian bersusun, sama seperti pembagian pada umumnya. Dan ini adalah bentuk dari pembagian dengan menggunakan metode Horner. Kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya kita kerjakan yang pertama dengan pembagian bersusun ya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan X kurang 2. Penyelesaiannya, kita buat dulu soalnya dengan pembagian seperti biasa. Dan pembaginya diletakkan di sini. Kemudian, dengan cara membaginya, yang depan kita bagi dengan depan, berarti X pangkat 3 kita bagi dengan X. Hasilnya diletakkan di atas. Hasilnya adalah X pangkat 2 karena X dibagi X itu kan X ini nilainya 1 ya. Jadi dia tetap 1 tidak perlu ditulis. Jadi kita tulis X saja. Dan jika dia pembagian, pangkatnya itu kita kurang ya. Beda dengan perkalian. Kalau perkalian itu pangkatnya kita tambah. Kemudian X pangkat 2 kita kali dengan X dikurang 2. Hasilnya kita letakkan di sini. Hasilnya X pangkat 3 dikurang 2 X pangkat 2. Kemudian kita kurang yang ini, X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 itu habis. 7X pangkat 2 dikurang min 2X pangkat 2. Karena min ketemu min jadinya plus, jadi dia tambah ya. Jadi 7X pangkat 2 ditambah dengan 2X pangkat 2. Hasilnya 9X pangkat 2. Yang 4 cukup kita turunkan saja. Kemudian depan kita bagi lagi dengan depan. 9X pangkat 2 kita bagi dengan X, hasilnya plus 9X. Kemudian 9X kita kali lagi dengan X dikurang 2. Hasilnya diletakkan di sini. Hasilnya 9X pangkat 2 dikurang 18X. Kemudian kita kurang lagi, 9X pangkat 2 dikurang dengan 9X pangkat 2 itu habis. 4 kita kurang min 18X, hasilnya itu sama dengan, jadinya tambah ya.
hasilnya 18x tambah 4, karena ini 4 tidak memiliki nilai x, sedangkan 18 ada x-nya, jadi 4 kita kurang dengan min 18 itu jadinya tuh 2 dalam kurung 2 ditambah dengan 9x. Jadi ini dikali ke dalam ya, maka didapat hasilnya ini. Kemudian ini kita 18x kita bagi dengan x ya, depan kita bagi dengan depan, 18x kita bagi dengan x, hasilnya diletakkan di atas sini, hasilnya adalah 18 dikali x dikurang 2, hasilnya diletakkan di bawah, hasil dari 18 dikali x kurang 2, hasilnya 18x dikurang 36. Ini kita kurang lagi, hasilnya kita dapat 40, karena 18x dikurang 18x itu habis, 4 dikurang min 36 itu hasilnya 40. Maka didapat ini adalah hasil baginya ya, hasil bagi atau hx nya, dan ini adalah pembaginya, ini adalah sisa. Maka didapat sudah hasil bagi dan sisa dari x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan x dikurang 2, hasilnya x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 dan sisanya 40. Kemudian kita masuk ke penyelesaian dengan menggunakan metode Horner. Karena tadi sudah dijelaskan di metode Horner cukup kita letakkan koefisien fungsinya saja, maka cukup kita ambil yang ini x kan bernilai 1, maka cukup kita ambil nilai 1, 7, 4 dan pembaginya 2. Kita letakkan koefisien fungsinya di sini, itu 1, 7, karena ini adalah x-nya tidak ada jadi ditaruh 0 ya. Jadi didapat 1, 7, 0, 4 dan pembaginya 2. Kemudian ini karena kosong jadi 1 cukup kita turunkan saja, kemudian 1 dikali dengan 2 hasilnya adalah 2 diletakkan di bawah 7, kemudian 7 ditambah 4 hasilnya 9, 9 dibagi dengan 2 hasilnya 18, 9 dikali dengan 2 hasilnya 18, 0 ditambah 18 hasilnya 18, kemudian 18 dikali 2 hasilnya 36, 4 ditambah dengan 36 hasilnya 40, maka didapat sudah ini adalah sisanya, sama seperti yang tadi karena soalnya juga sama. Ini adalah hasil baginya dan ini pembaginya dan ini fungsinya atau koefisien fungsinya tadi. Jadi hasil bagi dan sisa dari x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4 dibagi x kurang 2 adalah hasil baginya 1, 9, dan 18 dan sisanya 40 dengan menggunakan metode Horner. Jika kita tulis dalam bentuk fungsinya atau bentuk persamaannya seperti ini, kan tadi bentuk umum sistem polinomialnya itu selalu an x pangkat n kurang 1, berarti setiap pangkatnya kita kurang dengan 1 ya, berarti hasilnya kita tulis dalam sistem persamaannya didapat x, yang ini kan pangkat 3 yang di atas, berarti yang di bawah kita tulis pangkat 2, kemudian ditambah 9 x ya, berarti x pangkat 1 tidak perlu ditulis, ditambah dengan 18. Jadi sama ya hasilnya dengan pembagian bersusun tadi, karena soalnya juga sama jadi hasilnya juga harus sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu teorema sisa. Jika fx berderajat n, px berderajat m, maka 1
1. Hx atau hasil bagi berderajat n kurang m. 2. S atau sisa xx berderajat m kurang 1 selalu 1 di bawah pembagi. Jika px sama dengan 0, maka x sama dengan p. Contoh, tentukan sisa dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 dan px sama dengan x kurang 3. Penyelesaiannya, kita tulis dulu nilai fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 dan px-nya x dikurang 3, dibuat px sama dengan 0, berarti x dikurang 3 sama dengan 0. Kan di sini ada nih, jika p sama dengan 0, maka x sama dengan p, berarti jika p sama dengan 0 dibuat x dikurang 3 sama dengan 0, maka didapat nilai x sama dengan 3. Karena ini negatif 3 dipindah ruaskan, itu jadinya positif 3 ya, maka didapat sudah nilai x sama dengan 3. Kemudian kita masukkan nilai x-nya, nilai x kan sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan fx-nya, jadi didapat 3 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung 3 ditambah 3. Kemudian kan 3 pangkat 2 hasilnya 9, 2 dikali 3 hasilnya 6, 3-nya turun ya. Kemudian 9 dikurang 6 hasilnya 3 ditambah 3 hasilnya 6. Maka didapat sudah sisa dari nilai fx dan px adalah 6. Ini adalah buktinya ya, kita buktikan dengan pembagian bersusun tadi, maka didapat sisanya sama dengan 6 ya, jadi terbukti. Jadi benar sisanya adalah 6. Ini adalah pembaginya x dikurang 3 dan ini adalah hasil baginya x ditambah 1. Kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu teorema faktor. Suatu nilai dikatakan faktor dari suatu fungsi jika fungsi dibagi nilai tersebut tidak mempunyai sisa atau sisanya sama dengan 0. Misalkan 12 dibagi 2, hasilnya sama dengan 6, sisanya adalah 0. Ditulis dalam bentuk fungsi fx sama dengan px dikali hx ditambah sx atau pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Sisanya kan sama dengan 0, jadi kita hilangkan sx-nya, maka ditulis fx sama dengan px dikali hx. Contoh soal, tentukan bahwa x dikurang 1 dan x ditambah 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Penyelesaiannya, apakah x dikurang 1 adalah faktor? Kita cari satu per satu dulu ya. Yang pertama kita cari ini. Apakah x dikurang 1 adalah faktor dari nilai tersebut? Maka didapat nilai x sama dengan 1. Seperti tadi ya, kita buat sama dengan 0, jadi negatif 1 dipindah ruaskan jadi positif 1, maka didapat nilai x sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai x-nya ke persamaan di soal ini. X pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Kita masukkan, jadi didapat 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita cari lagi, apakah x ditambah 1 adalah faktor? Yang ini ya kita cari. Sama seperti tadi, kita buat x ditambah 1 sama dengan 0. Ini kan positif, jadi pindah ruas jadinya negatif, maka didapat nilai x sama dengan negatif 1. Kita masukkan juga seperti yang tadi, didapat min 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 pangkat 2 dikurang min 1 ditambah 5. Didapat hasilnya 0. Karena hasilnya sama dengan 0, kedua-duanya sama dengan 0, maka x dikurang 1 dan x ditambah 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang x ditambah 5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.